manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi ora kerasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi buktinya bahwa Allah itu wujud. Bila Allah tidak wujud, maka saya takkan bisa melihat Anda semua. Anda semua takkan pernah wujud bagi saya bila tak ada yang wujud, bila tak ada uripe Allah. Coba Anda menyelami ke dasar hati Anda. Bila memang hidup ini hidupnya Anda, bukan hidupnya Allah, apakah Anda bisa menyaksikan wajah hidup Anda, rupa hidup Anda, bentuk hidup Anda seperti apa? Kan laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti apa-apa, tidak bisa dibayangkan, tapi wujud. Buktinya apa? Terwujudlah alam semesta ini dan terwujudlah diri kita. Itulah tanda bukti Allah itu wujud. Kewujudan Allah bisa kita terangkan lewat kajian singkat syariat, toreko, hakikat, dan makrifat. Mari kita kaji itu secara simpel dan dari babakan hati, bukan babakan zahir. Kalau kita belajar babakan zahir, apa itu syariat, apa itu toreko, apa itu hakikat dan makrifat, ya puluhan tahun tidak selesai-selesai. Di syariat saja 30 tahun belum selesai, tidak naik-naik. Nah, syariat itu adalah apapun yang kita lihat, apapun yang kita gerakkan setiap hari, itulah syariat. Ada langit yang di atas sana, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada hayawan, lautan, pegunungan, itu semua syariat wujud bagi kita. Seolah-olah itu semua lebih wujud daripada Allah bagi kita selama ini, ya kan? Karena apa? Karena selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita, tapi diri kita sendiri yang jadi Tuhan selama ini. Seolah-olah kitalah yang bisa mewujudkan apa-apa yang kita lihat. Gunung kita wujudkan, langit kita wujudkan, bumi kita wujudkan, manusia kita wujudkan, hayawan kita wujudkan. Kenapa? Karena imam dari itu semua adalah diri kita sendiri. Karena tanpa diri kita, mereka takkan pernah wujud. Coba Anda tidur di pinggirnya kebun binatang. Anda tertidur lelap. Banyak hayawan lalu lalang di pinggir Anda tidak tahu, karena mereka tidak wujud bagi Anda. Anda tidur soalnya. Nah, itulah buktinya bahwa yang kelihatan di luar kita itu wujud karena apa? Wujud syariat itu terwujud karena adanya toreko. Apa toreko itu? Ini babakan di sisi Allah, bukan babakan di sisi manusia. Kalau babakan di sisi manusia, syariat itu ya sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah, waktu itu syariat. Panjang kan? Jadi kita bahas yang di sisi Allah, yang nyata di hati kita. Jadi apa syariat yang bisa kita saksikan seluruh alam semesta? Inilah syariat. Seolah-olah syariat itu wujud, tapi hakikatnya ada. Apa buktinya? Syariat apapun yang kita lihat itu sebenarnya tidak wujud. Bila tak ada torekohnya, ya tidak wujud syariat itu. Untuk alat mewujudkan syariat harus ada torekohnya. Apa torekoh itu?
Penglihatan dari mata kita menuju alam semesta itulah torekonya. Penglihatan mata, pendengaran telinga itu torekonya. Jalan untuk mewujudkan segala sesuatu. Bila tak ada torekonya, bila kita buta atau kita tertidur, semuanya goib. Itulah tanda bukti yang sangat nyata bahwa hakikatnya syariat itu goib, tak ada tanpa toreko. Alhamdulillahirabbil alamin. Toreko pun juga sebenarnya goib, tak ada tanpa apa? Tanpa hakikat toreko tidak ada. Apakah hakikat itu? Hakikat itu adalah diri manusia kita. Badan ini loh hakikatnya. Badan yang ada matanya, yang ada telinganya, yang ada hatinya, yang ada rasanya. Itulah hakikat. Jadi tanpa diri manusia kita semuanya tak akan pernah wujud. Bila Anda tak terlahir ke dunia ini, apa Anda bisa menyaksikan semua ini? Itulah buktinya bahwa syariat toreko itu sebenarnya ada. Ora ono, ora wujud. Hakikat pun sebenarnya juga ada. Hakikat pun sebenarnya juga tak ada tanpa ma'rifat. Jadi badan kita ini, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, rasa-rasa yang ada di hati kita sebenarnya tidak ada tanpa Allah. Jadi pusatnya semua ini ya uribe Allah yang menghidupi alam semesta ini. Inilah buktinya bahwa syariat toreko hakikat itu tak pernah wujud tanpa ma'rifat. Jadi apapun yang kita lihat, cewek yang cantik-cantik dan cowok yang ganteng-ganteng ini sebenarnya tidak ada tanpa Allah. Kalau Anda tidak hidup, apa Anda bisa menyebutkan cewek cantik dan cowok ganteng? Semua nama-nama itu adalah sifat-sifatnya Allah. Kalau sifatnya Allah itu dari Yunan, tapi yang wajib diketahui hanya 20. Contoh sifatnya Allah pembunuh. Muhammad di Al-Quran, bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh. Pas dengan sifatnya Allah, Allah maha menghidupkan, pun Allah juga maha mematikan. Itu sifatnya Allah. Karena kita selama ini yang jadi Tuhan, kita buta dengan Allah, seolah-olah yang bisa membunuh manusianya. Karena manusia yang selama ini mentuhankan dirinya sendiri, seolah-olah Allah itu sifatnya baik-baik saja, yang jelek sifatnya manusia. Berarti ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Berarti Allah tak kuasa dong atas diri manusia kita. Di dalam ayatnya Allah, khairihi wa syarrihi minallah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah lah pencipta dirimu dan Allah pula lah yang berkuasa atas apa yang kau kerjakan. Bagi orang-orang yang tidak bertuhan di hatinya, bagi orang-orang yang masih goib Allah di hatinya, bagi orang-orang yang masih jadi Tuhan yang wujud di hatinya, tak mau kalau kejelekan, keburukan ini disandarkan kepada Allah. Tidak mau. Sandarkan kepada aku saja manusia, biar kelihatan bahwa aku ini juga penguasa,
penguasa keburukan. Nah, namun bagi hamba Allah yang sudah kembali ke wujudullah, maka tiadalah manusia itu yang punya sifat. Karena di dalam surat Al-Insan ayat pertama, sesungguhnya manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Tidak ada sesebutannya manusia. Kita selama ini bisa menyebutkan bahwa diri manusia, kan siapa yang menyebutkan? Kalau tak ada Allah, bila tak ada hidup, apa kita bisa nyebut bahwa diri kita manusia? Nah, bila di dalam hati kita belum bertuhan, maka selamanya kita buta akan Allah. Lalu bagaimana nasib-nasib ibadah dan sholat kita selama ini? Yang hancur, yang panah. Bukan dikatakan sholat itu, bukan dikatakan ibadah itu, tapi maksiat. Wong rojiunnya bukan kepada lillah, tapi rojiun hatinya kepada linas. Ini sholatku, ini ibadahku, ini badanku, ini kayaku, semua diaku-akui oleh Tuhan. Hawa nafsu. Bagaimana mungkin amal kita sampai kepada Allah, wong kita tidak mentuhankan Allah? Bagaimana caranya agar ibadah kita, sholat kita langsung diterima oleh Allah? Ya tuhankanlah Allah di hatimu. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal sifat-sifatnya Allah dulu, bertahap, agar hati kita tidak tersesat. Di dunia tersesat, akhiratnya pun tambah sesat. Maka Nabi hadhihi a'ma bahwa bil akhirati a'ma. Di dunia saja buta mata hatinya, bagaimana ia sampai kepada Tuhannya? Amal-amalnya wong buta. Jadi sebelum rukun Islam kita aplikasikan, ya iman dulu. Tanpa iman tidak bisa mengaplikasikan rukun Islam yang 5 itu, syahadat, sholat, zakat, puasa yang sebentar lagi datang, puasa Ramadan dan haji, tidak bisa teraplikasi prakteknya langsung di hati, tidak bisa tanpa iman. Iman dulu baru Islam. Tapi di dalam mayoritas manusia belajar sekarang, Islam dulu baru iman. Kebalik, ya sesat terus. Yang diimani di dalam hatinya bukan Allah, tapi hawa nafsunya. Bagaimana mungkin bisa iman kepada Allah? Bagaimana mungkin hatinya bisa selamat menuju Allah? Berhubung kita manusia ini sukanya membayang-bayangkan menuju Allah itu bagaimana sih? Apa melewati siratal mustaqim? Betul. Jadi siratal mustaqim jangan Anda bayang-bayangkan suatu tempat. Siratal mustaqim itu apa sih? Artinya jalan yang lurus, bukan jalan tol yang lurus itu. Jangan bayang-bayangkan itu. Maksudnya jalannya apa? Jalannya hati kita ini loh, lurus kepada Allah yang menciptakan, yang menghidupi, yang menguasai diri kita itu. Maksudnya apa lurus itu? Ketika kita sedang sholat, bukan aku yang bisa sholat, Allah lah yang menggerakkanku, Allah lah yang mengafalkanku. Itu loh jalan yang lurus. Ketika Anda mengemudi mobil, di dalam hati Anda bukan Anda yang berkuasa atas mengemudi ini. Kalau tidak ada hidup, apa Anda bisa mengemudi? Jadi yang mengemudi sesungguhnya siapa? Jadi yang bisa apa-apa dan yang bisa berapa-apa itu siapa sesungguhnya? Tanpa Allah kan tidak ada apa-apa dan siapa-siapa itu.
Tapi selama ini kita memvonis Allah yang tidak bisa apa-apa. Di dalam hati kita tidak mungkin Allah bisa duduk. Wong Allah tidak ada, goib. Inilah hati kita yang selama ini buta akan Allah, yang selama ini sesat jalannya kepada Allah. Maka dari itu marilah berhijrah. Hijrah, belajar terus, ngaji terus, pantang mundur sampai akhir hayat, ngaji terus. Inilah yang dinamakan jihad fisabilillah. Jadi pada intinya ngaji seperti ini, bahwa Anda sudah siap mati syahid. Siap Anda mati syahid, matikan dirimu dalam menyaksikan Tuhanmu yang maha hidup. Itu loh mati syahid. Jadi ketika diri manusia sudah tak merasa hidup lagi, bahwa hidup ini Allah, berarti manusianya telah mati di dalam menyaksikan Tuhannya. Berarti yang menyaksikan siapa? Manusia yang tidak bisa menyaksikan. Wong mati kok bisa menyaksikan? Yang bisa menyaksikan yang penciptanya. Sejak dari tanah sampai jadi saat ini, semuanya ya Allah semua yang menyaksikannya. Karena Allah yang berkuasa atas pagelarannya. Mana mungkin wayang-wayang itu bisa menyaksikan dirinya sendiri, apalagi pada sang dalang. Yang menyaksikan semua ya sang dalang yang memainkannya. Itu maknanya menyaksikan, bukan manusianya yang bisa menyaksikan. Jadi kalau sudah siap mati syahid, ya di dalam baiat itulah mati syahid itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kebalikan dari sifatnya Allah yang wujud adalah ada. Wajib bagi selain Allah itu tidak ada. Bila di dalam hati kita mengaku-ngaku bahwa diri kita wujud ada, berarti Anda tidak terasa selama ini sudah menduduki singgah sananya Allah. Berarti selama ini apa bedanya kita dengan Fir'aun? Ya kan? Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Sama. Tapi selama ini kita tidak terasa bahwa kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa kita sadari, karena buta mata hati kita selama ini. Ya kan? Apa tidak menangis Anda selama ini selalu dolim kepada Allah dan menyembah Allah? Di dalam sholat Anda, sholatnya itu untuk Anda sendiri, tidak dipersembahkan kepada Allah. Karena Anda yang merasa bisa sholat, akhirnya ya diaku-aku, sholatku dibakar di dalam hawa nafsunya, ibadahku dibakar di dalam hawa nafsunya, puasaku dibakar di dalam hawa nafsunya. Apa buktinya? Kita merasa lega ketika kita sudah sholat. Kita merasa bangga ketika kita bisa puasa. Kita merasa bangga ketika kita bisa beribadah. Itu buktinya bahwa sholat dan ibadah kita selama ini bukan lillah, tapi linnas, untuk manusianya sendiri, yang diadat oleh Allah. Berbagai macam ketakutan, ditakut-takuti dosa, ditakut-takuti neraka, tapi tidak tahu dosa itu apa, neraka itu apa. Akhirnya kehidupannya penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Terutama yang ditakuti dirinya sendiri. Takut kepada diri manusianya sendiri. Takut kepada sifat-sifatnya sendiri yang mati. Karena manusia mayoritas takut mati. Karena tidak rela manusia ini kalau tidak jadi Tuhan, inginnya jadi Tuhan terus. Apa tidak capek sampai jadi Tuhan terus?
disiksa terus hatinya. Nah, jadi maksudnya Muhammad itu diutus, Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh manusia. Nyontoh apanya? Nyontoh di dalam hatinya yang la ilaha illallah itu. Bukan nyontoh pergerakan badannya. Kalau nyontoh pergerakan badannya tanpa kita mencontoh hidup yang ada pada Rasulullah, yang percuma. Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang turunan siapa kamu. Allah hanya menilai hatimu. Di dalam hatimu itu yang wujud siapa, yang jadi Tuhan siapa. Bila yang jadi Tuhan dirimu, yang wujud dirimu, berarti kau sudah tinggal di dalam jahanam ya Allah. Kata Allah sekarang, tapi kata manusia besok. Apa alasannya? Karena Allahnya masih gaib. Mayoritas manusia menyangka ketemu Allah itu besok di dalam surga. Nikmat yang teragung di dalam surga itu ketemu wajhullah. Berarti di dunia ini sekarang kita menganggap tidak ada Allah, yang ada hanya diri kita. Buat apa Anda sholat selama ini? Buat apa Anda ibadah kalau Allah tidak ada? Besok saja sholatnya, ibadahnya nunggu di surga bila Allah sudah nyata bagi Anda. Iya kan? Berarti percuma selama ini ibadah, sholat, puasa, zakat bila Allahnya gaib. Yang dikatakan hakikat ibadah dan mengabdi itu hanya bagi manusia yang nyata Tuhannya, gaib kemanusiaannya. Itulah yang dinamakan mengabdi. Jadi yang jadi Tuhan, mentuhani diri manusia kita bukan kita lagi, tapi Allah. Ini babakan hati. Memang sulit, permata ini mahal. Tidak semua orang bisa beli permata. Tidak semua orang memahami pemahaman yang seperti ini. Karena apa? Iblis setannya selalu membisikkan, jangan bro, itu ilmu sesat. Jangan mau bila engkau dikatakan gaib, kamu nyata kok gaib. Itu ilmu bohongan, itu sesat. Nah, memang beli permata itu mahal harganya, tidak mampu manusia kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti sudah hancur lebur kehendak manusianya, yang ada cuma kehendak Allah, baru sampai kepada Allah. Bila kita memakai kehendak manusianya, masih wujud manusianya, sampai kapanpun takkan pernah menyembah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat sifat diri manusia itu ada, tidak ada. Makanya dari itu Adam dulu tinggal di surga. Ketika bermaksiat kepada Allah, jangan kau dekati pohon kayu itu, kayu huldi itu, agar kau tetap di dalam surga. Tapi setan menggodanya. Wahai Adam, bila kau tak makan pohon ini, maka hidupmu tidak akan kekal. Buah huldi itu kan kayu hidup yang kekal, huldi buah yang kekal. Akhirnya dimakan oleh Adam. Maknanya apa makan buah huldi? Ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku. Itulah cikal bakal dosa besarnya dosa. Apapun yang dilakukan yang penuh di dalam lembah dosa. Karena salibnya masih besar di dalamnya, salib hawa nafsunya.
Ini bisa mengalahkan salib yang di luar itu. Ini salibnya di dalam tidak kelihatan. Pasti manusianya ya tersesat terus. Pasti pulangnya ke salib. Salib hawa nafsu. Yang mana diceritakan nanti ketika Nabi Isa datang, salib-salib itu akan dipatah-patahkan. Ya ketika belajar ilmu hakikat makrifat inilah kemunculan Isa dan Al-Mahdi, yakni akan mematah-matahkan salib yang terbesar yang ada di dalam hatimu, yakni hawa nafsu. Dengan apa? Dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Bukan iman kata-kata doang, bukan iman ikut-ikutan saja, yakni iman yang sudah teraplikasi nyata di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira Anda rela bila Anda menyebut diri Anda tak ada di dalam hati Anda? Pasti tidak akan rela. Iblis dan setannya, jangan bro, kowe itu wujud Allah goib. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang mukmin percaya kepada hal yang goib karena Allah itu goib. Bagi golongan orang-orang yang masih menjadi Tuhan dirinya daripada Allah. Namun bagi orang-orang yang sudah nyata wujud Allahnya, manusianya yang goib, tak ada dua Tuhan yang ada di hati ini. Kalau bukan manusianya yang wujud, ya Allahnya yang wujud. Kalau bukan manusianya yang goib, ya Allahnya yang goib. Jadi hanya satu tergantung di dalam hati kita. Kita nyembah siapa selama ini? Nah, jadi selama ini hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah Sang Pencipta itu. Itulah Tuhannya seluruh alam semesta. Bila Anda tidak hidup, apa Anda bisa melihat alam semesta ini? Itulah tanda bahwa Allah itu Tuhannya alam semesta. Berhubung selama ini yang jadi Tuhan Anda, kita, ya kita tak tahu itu. Kita hanya melihat di dalam Al-Quran saja. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selama ini belum terbukti bagi kita karena kita tidak nyembah Allah, karena kita masih penyembah hawa nafsu kita. Nah, saat inilah kita bisa membuktikan bila tak ada hidup, tak ada uripe Allah, kita pun tak ada, dan alam semesta pun yang kita lihat takkan ada, dan kegiatan kita pun takkan pernah ada. Aktivitas apa saja yang kita lakukan tak pernah ada tanpa Allah. Berarti yang bisa apa-apa siapa? Ya kan Allah, bukan manusianya. Selama ini kita salah tuduh karena iman dan akidah kita juga salah. Selama ini tidak ikut iman akidahnya para nabi dan rasul yang selalu menjunjung tinggi, melanggengkan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Tidak dibaca saja, diaplikasikan di dalam diamnya manusianya. Manusianya diam saja, yang anteng. Ojo melok-melok dadi pangeran. Diam saja, ikuti saja apapun yang diperankan. Itu yang lebih baik daripada kita yang mengatur Allah. Bila kita mengatur Allah, bila kita merasa jadi imam bagi Allah, Allahnya jadi makmum, ya kita menghadapi berbagai macam mara bahaya.
tinggal di dalam nerakanya Allah, disiksa terus, diperbudak terus oleh apa-apa yang kita cintai di dalam hati kita. Bila kita ingin bebas dari berbagai macam huru-haranya dunia, ya pertuhankanlah Allah di hatimu, maka tenanglah hatimu, tenanglah jiwamu di sisi Tuhan yang menciptakan dan yang menguasaimu. Untuk sementara ini, sifat wujud dan sifat muhalnya yang azam yang kita gaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pengajian ini, kita tetap memohon pertolongan kepada Allah lewat sholawat dolimin dawul bala. Semoga Allah selalu melindungi hati kita dari balak-balaknya hati, dari dolim-dolimnya hati, dari jahil-jahilnya hati yang selama ini jahil kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azdi lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya dafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.